Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun YouTube. Selamat berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, selamat tahun baru. Kiranya tahun 2023 yang baru berakhir itu Bapak Ibu mendapat banyak berkat dari Tuhan ya, sebagaimana kami sekeluarga. Dan kita berharap di tahun 2024 hal yang terbaik juga dari Tuhan. Malam ini kita akan berbicara tentang hidup orang Kristen, terutama terkait prioritas hidup. Jadi hidup orang Kristen itu di dunia itu ibarat suatu perjalanan ya, yang dimulai saat kita lahir, kemudian kita menuju satu tujuan sampai kita dipanggil Tuhan nanti ya. Dan dalam perjalanan itu kita memilih rute-rute yang akan kita tempuh. Angka 2024 ini memberi makna bahwa sebetulnya manusia sudah hidup lebih dari 2000 tahun ya. Begitu banyak kemajuan baik teknologi maupun hal-hal lain, sehingga ada banyak pilihan rute kehidupan ya untuk cara kita menjalankan kehidupan, dan tentu kita bebas ya memilih rute mana yang menurut kita anggap baik untuk kita. Tapi saudara-saudara, waktu berjalan terus ya, kita diingatkan dengan adanya tahun baru ini bahwa kalau harapan hidup orang Indonesia itu ada di 72 tahun, maka kita sudah berkurang jatahnya 1 tahun ya. Pertanyaannya itu, apakah kita sudah mencapai tujuan Tuhan mengirim kita ke dunia ini, atau kita masih berputar-putar mengikuti rute-rute yang ditawarkan dunia itu? Malam ini kita akan belajar apakah ada prioritas dari sekian banyak pilihan yang mungkin baik ya, tidak melanggar kehendak Tuhan, tapi apakah itu menjadi prioritas kita? Iya, ada begitu banyak pilihan bagaimana kita menjalani kehidupan, terlebih di era abad 21 ini ya. Tapi yang mengherankan itu betapa banyak penderitaan manusia di setiap fase kehidupannya. Dari kecil, remaja, dewasa, muda, dewasa, senior. Selalu ada tantangan kehidupan yang sebetulnya wajar, bukan? Tapi kelihatannya kita mengalami kesulitan untuk mengatasi tantangan ini. Kita tidak berdaya. Kita menderita karena apa? Karena kita tidak berdaya ya untuk mendapatkan apa yang kita pikir harusnya kita peroleh, atau kita tidak mampu menolak satu situasi yang kita tidak inginkan terjadi pada kita. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang, tidak heran itu menggerogoti rasa percaya diri kita itu ya, menghadapi tantangan kehidupan. Kita tidak lagi berani ya, kita cari aman, tidak berani mencoba hal-hal yang baru, dan kita sekedar bertahan hidup bersembunyi dari ancaman kehidupan. Dan kita juga membayangkan dunia akan berubah ke depan dan semakin banyak tantangan, dan kita semakin tidak mampu menghadapinya. Jadi ada trauma masa lalu, ada ketakutan masa kini, dan ada kegelapan akan masa depan. Nah, ini sangat tragis ya, seperti ini. Ya, kemudian kisah tragis ini berubah menjadi tragedi ya. Saat menjelang ajal, kita menyadari bahwa kita sudah membuat kesalahan besar. Ada seorang rabi bernama Susyah yang sangat dihormati murid-muridnya dan terkenal taat ya, mengikuti teladan Musa dan Abraham. Hanya saat menjelang ajal, murid-murid mendapati dia itu terseduh-seduh menangis. Rupanya Susyah takut menghadapi pertanyaan di pintu sorga. Murid-muridnya heran dan membujuk dia. Rabi, engkau telah setia mengikuti teladan Abraham dan Musa. Mengapa kamu harus takut menghadapi malaikat di pintu sorga? Kemudian Susyah menjawab apa?
Justru itu, saya sekarang menyadari bahwa saya akan ditanya, mengapa engkau menjadi Abraham? Mengapa engkau menjadi Musa? Mengapa engkau tidak menjadi susah selama hidupmu? Ada seorang perawat bernama Bonnie Ware. Dia itu bekerja di rumah sakit untuk merawat, namanya palliative care ya, merawat orang-orang yang sudah menjelang ajal di rumah sakit, dan dia itu menulis ya, mencatat keluhan-keluhan mereka menjelang ajal, dan ia membuat buku. Dan dari sekian banyak keluhan mereka itu, dia dapat yang paling tinggi ya, nomor 1 itu adalah, mengapa aku tidak menghidupi hidup itu otentik, sesuai jati diriku. Mengapa aku menghabiskan hidup menjalani hidup orang lain, mencoba menjadi orang lain. Dan dia menyadari ya, kalau dia sudah memilih jalan hidup otentik, dia dibekali dengan kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan yang akan ditemui dalam rute itu. Saudara-saudara, ya tragedi ini akan menjadi lengkap ya, sempurna kalau perjalanan hidup kita itu berakhir tragis ya, di satu kematian kekal, di mana kita akan menghadapi maut yang kekal bersama dengan orang-orang yang barangkali membenci kita. Itu. Jadi pertanyaan besar kita itu, kalau begitu bagaimana kita harus hidup? Hidup yang baik itu seperti apa? Itu harus kita tanya untuk menghindari tragedi ini. Ya, jadi bagaimana kita harus hidup? Ini sebenarnya pertanyaan besar ya, yang merupakan pertanyaan terakhir dari 5 pertanyaan besar. Ada 5 pertanyaan besar yang kita sering kasih nama pandangan kita terhadap dunia, world views. Pertanyaan yang pertama itu, apa realitas kehidupan ini? Hidup ini apa sih sebetulnya? Dunia ini apa sebetulnya? Yang pertanyaan kedua itu, saya ini siapa? Kemudian, dunia ini sedang dari mana mau kemana? Nah, kalau dia sedang menuju ke sana, mengapa saya ada di sini bersama dengan saudara-saudara? Jadi kalau kita sudah bisa menjawab 4 pertanyaan ini, baru kita mengatakan, bila demikian halnya, prioritas kita untuk menjalani hidup itu seperti apa? Jadi kalau dunia itu menawarkan hidup ini, atau dunia ini adalah tempat dharma wisata misalnya ya, tempat kita coba-coba kuliner dan sebagainya, saya wisatawan di sini, dunia ini tidak kemana-mana, akan begini terus. Mengapa saya di sini? Untuk menikmati kehidupan. Maka prioritas saya ya jalan-jalan, ya bukan? Nah, ada banyak pilihan, dan tentu saja perspektif siapa yang harus kita dengar itu perspektif dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita ingin menjawab 5 pertanyaan besar itu, kita perlu pergi ke Alkitab ya, untuk mengetahui perspektif Kristen atau perspektif Tuhan tentang kita itu siapa. Dunia ini apa? Jadi kalau kita baca Kejadian pasal 1, mulai dari ayat 1, hari pertama Tuhan menciptakan, berfirman ya, jadilah terang. Dan jadi di atas terang ini, visual ini ya, dunia ini dunia visual, dunia yang terlihat karena terang, diciptakanlah benda-benda langit, air ya, kemudian tanaman, kemudian ikan di laut, burung di udara, binatang ternak, binatang liar, binatang yang merayap di atas bumi. Dan
siapa yang akan mengelola ciptaan dunia visual ini? Nah, Tuhan punya pemikiran begini. Kita lihat di ayat 26. Desain kita ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, ya Tuhan anggap ini baik. Manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut ekspresi visual. Jadi kalau Tuhan itu hadir dalam dunia visual, itu seperti kita dan rupa kita. Jadi sifat-sifat kita itu ada di situ. Supaya apa? Supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Jadi kita adalah representasi Allah di dunia visual, imago Dei. Kita diperlengkapi dengan sifat-sifat substantif dari Allah. Kita sering baca ya, Allah adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah roh. Maka kita juga manusia kasih, manusia terang, manusia roh. Dan ini hal yang baik di mata Allah. Dikatakan baiklah kita ya, dan ini dianggap baik. Jadi saya membaca manusia itu dirancang bentuk kelihatan dari Allah di dunia ini, lengkap dengan karakter Allah. Kemudian Allah juga menggunakan kata kita ya, plural, sehingga manusia juga plural. Allah berkuasa, demikian juga manusia yang plural ini ya. Bisa dikatakan kita anak Allah karena kalau gambar kita sama ya, ada bapak dengan anak, kelakuannya sama, tampak fisiknya sama, kita bilang oh itu anaknya atau itu cucunya. Itu satu sisi imago Dei. Tapi ada satu sisi adalah tugas, fungsi kita. Mengapa kita diciptakan? Rupanya kita didesain ya untuk menguasai darat, laut, udara, segala isinya, termasuk yang liar maupun yang bisa diternak. Kita itu didesain sebagai penguasa. Jadi saya ingin menggunakan kata raja bumi. Tapi ada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Jadi kita itu, karena anak raja itu sering disebut pangeran, prince, saya menggunakan istilah prinsipalitas. Jadi kalau di contoh itu ya, kalau ada raja punya beberapa anak, kemudian anak-anaknya ditugaskan satu wilayah, masing-masing punya wilayah, kita sebut itu prinsipalitas. Jadi apa tugas kita? Kita adalah anak Allah yang prinsipalitasnya ditempatkan di dunia ini sebagai penakluk dan penguasa, mewakili Allah sebagai penguasa di bumi itu. Kita diciptakan untuk membawa damai sejahtera di dunia ini. Dan bagaimana implementasi dari desain ini? Dan bagaimana implementasi dari desain ini? Itu dituliskan di ayat berikutnya. Ayat 27, kalau kita baca ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia diciptakannya plural, laki-laki dan perempuan. Sebagai makhluk kasih, makhluk terang, makhluk roh, manusia itu saling bertolong-tolongan ya. Ini sebenarnya gambaran Trinitas juga ya. Tapi kita fokus pada manusia. Manusia itu tidak dimaksudkan individu independen, tapi prinsipalitas itu terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk tugas ini, apakah kita mampu? Apakah kita diberi power? Masih ingatkan penderitaan kita di dunia ini? Karena kita tidak berdaya menghadapi tantangan kehidupan. Nah ini lebih dari sekedar tantangan kehidupan. Ini tugas kita sebagai raja.
untuk itu ayat 28 mengatakan satu ayat yang pentingnya, realisasinya kita sebut dengan power apa kita diberi kekuasaan itu, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai raja. Diberi berkat, maka Allah memberkati mereka, ayat 28 ya. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu memberi berkat pada kita, itu bentuknya itu kuasa, kemampuan, hal-hal yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan penguasaan kita atas bumi dan isinya. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, sering ya kita bilang, oh saya diberkati, keluarga saya diberkati, dan kita diberkati dengan hal-hal yang misalnya bisnis kita berhasil, atau kita terhindar dari satu peristiwa. Tapi sebetulnya yang pas namanya berkat dari Tuhan itu adalah kuasa untuk menjalankan tugas ini. Kemudian yang menarik adalah begini, ada sisi beranak cuculah memenuhi bumi, dan taklukkanlah, penuhi bumi itu dan taklukkan bumi itu. Jadi kita tidak menjalankan tugas ini sendiri, kita dalam kekuasaan itu sebagai raja yang bertata itu ternyata bentuknya itu keluarga. Jadi perintah pertama itu untuk menjalankan tugas ini adalah kita harus berkeluarga. Di dalam keluarga itu raja-raja dilahirkan, ya. Anak-anak kita itu adalah calon raja itu. Karena anak-anak kita itu akan meninggalkan kerajaan bapak ibunya untuk membentuk kerajaan baru bersama pasangannya. Itu pengertian yang kita bisa baca dari Kejadian pasal 1 itu. Jadi dalam pribadi itu raja itu bertahta, menguasai dirinya, menjaga dirinya itu, memelihara dirinya, tapi esensinya dalam keluarga itulah raja itu bertata. Jadi dia itu seperti istana, rumah itu ya. Dalam keluarga kita mendidik calon-calon penakluk kehidupan. Tidak bisa kita serahkan keluar, karena usia-usia pembentukan orang itu ada di waktu dia masih di dalam keluarga gitu. Tidak bisa kita kirim ke sekolah SD, SMP, apalagi universitas, sudah terlambat. Nah, sehingga jumlah raja penakluk itu tambah banyak, sehingga kerajaan kita, prinsipalitas kita itu mampu menguasai bumi ini, darat, laut, dan udara. Jadi yang dinamanya berkat itu adalah kemampuan serta hal yang dibutuhkan untuk mengorganisasi kita itu ya. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan apa yang kita bisa simpulkan, bahwa rute kita, kan pertanyaan kita itu bagaimana kita harus hidup. Kita harus hidup mengembangkan diri kita itu sebagai prinsipalitas ya, yang dikirim Bapa, raja atas segala raja, ke sebuah wilayah kehidupan, sebuah dunia visual yang dibangun dalam terang untuk bertahta di situ, menjalankan tugas atas nama Tuhan. Pertanyaan kita berikutnya, apakah tugas ini ringan? Tugas untuk menguasai, membawa damai sejahtera di dunia ini? Tentu saja tidak ya. Akan ada begitu banyak persoalan yang dihadapi seorang raja, menyangkut keselamatan warga kerajaan, kebutuhannya, perkembangannya,
bagaimana mengorganisasi menterinya, gubernur, bupati, dan sebagainya. Ya, kita saksikan sekarang ya bagaimana bernegara itu. Tapi ini, kalau Tuhan menciptakan kita untuk tugas ini, maka Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita diberkati dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Apa itu? Kasih. The power of God's love. Jadi kasih itu adalah satu dari kekuatan, sekian banyak kekuatan untuk menggerakkan kehidupan ini. Dan kasih itu adalah yang terbesar gitu. Dalam Amsal 10 ayat 12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dia ada di atas. Jadi kekuatan dari Tuhan itu bukan senjata, bukan kekerasan, bukan kesaktian-kesaktian yang kita sering dengar di banyak cerita ya. Tapi kasih Allah itu empower ya, membuat kita berani. Jadi kalau kita baca di Markus 10 ayat 14 ayat 42, dia bunyinya begini. Tapi Yesus memanggil mereka berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Jadi ada kekuasaan yang dijalankan itu dengan kekerasan. Tapi tidak demikian Raja kita, Yesus kita. Di antara kamu barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, itu raja yang kita maksud. Itu adalah raja. Jadi kekuatan dari Tuhan adalah kasih. Kekuatan tertinggi. Dengan kekuatan kasih kita mengalahkan kekuatan gelap. Kasih yang sangat powerful ini kita gunakan untuk menjalani kehidupan di jalan yang ditentukan bagi kita. Kasih itu kekuatan mengatasi masalah berat. Jadi saudara-saudara, kita tidak diperlengkapi untuk hal-hal yang sepele ya. Tapi kita dilengkapi untuk menjalankan tugas yang besar ini dengan kekuatan kasih. Dan kasih ini dilengkapi juga dengan firman. Dengan firman juga itu adalah kekuatan dari Allah. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman itu hidup ya dan kuat, powerful, lebih tajam dari pedang, bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati. Jadi kita diperlengkapi dengan kemampuan berbicara. Firman itu artinya ucapan yang kita ucapkan dalam kemampuan kita berbahasa. Jadi Tuhan melengkapi juga dengan bahasa untuk kita bisa berfirman. Tentu bukan firman kita sendiri, tapi firman Allah. Melalui bahasa itu kita membentuk satu realitas intersubjektif ya, antara orang-orang yang mempersatukan kita itu sebagai governance gitu. Jadi kita mengorganisasi pemerintahan itu lewat firman, prinsipalitas lewat bahasa. Jadi sebagai makhluk roh kita punya kemampuan berbahasa. Dan dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi sebagai makhluk roh kita mampu berbicara, karena roh lah yang berbicara melalui bahasa. Para prinsipalitas membangun pemerintahan berkuasa di muka bumi ini, berfirman dan bertindak.
Melalui perkataan kita yang penuh kuasa, kita mengekspresikan kekuatan kasih dalam pemerintahan yang efektif. Perkataan manusia yang berisikan firman Allah berkuasa dalam pemerintahan prinsipalitas kita. Ya, jadi kita sudah dilengkapi sebagai manusia, makhluk kasih, kita diberi kekuatan power of love. Kalau kita dikasihi oleh yang kita pimpin, kita diberdayakan. Kita jadi punya power karena kita seperti gembala yang menggembalakan domba, yang mengasihi gembalanya, dia patuh. Di satu pihak juga, kalau kita yang mengasihi domba kita, ada singa, itu Daud itu berani melawan singa karena dia mengasihi dombanya. Kalau tidak ada dombanya, mungkin dia kabur duluan. Jadi kalau kita dikasih, kita empower. Kalau kita mengasihi, kita jadi courageous, jadi berani. Dan itu yang membuat semua yang permasalahan itu bisa kita atasi karena kita melayani orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita sekarang bisa kembali ke persoalan awal kita itu ya. Apakah kita dalam hidup kita itu kita sedang menghadapi persoalan yang melampaui kekuatan kita? Tentu pertanyaan saya jadi berubah begini. Jadi apakah persoalan yang kita hadapi itu muncul dalam rangka tugas kita sebagai prinsipalitas itu? Bila ya, maka persoalan ini menjadi persoalan yang prioritas untuk kita atasi. Dan Tuhan sudah mendesain, memberkati kita dengan kuasa dalam namanya untuk menghadapi masalah ini. Jadi kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Sehingga Ia akan memberikan kepada seorang bocah bernama Daud, ya, bocah remaja, kemampuan untuk mengalahkan, membunuh raksasa yang menakutkan bernama Goliat. Jadi bayangkan ya, sesuatu yang tidak mungkin, orang semuda Daud bisa mengalahkan problem sebesar itu karena Allah yang bekerja. Tapi bisa saja persoalan yang kita hadapi ini bukan persoalan prinsipalitas, tapi persoalan kita sedang memerankan sosok yang lain, tidak cocok dengan apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Maka kita tidak heran ya, tidak diperlengkapi dengan kekuatan Tuhan untuk itu. Kalaupun kita mampu melakukannya, itu seperti iblis yang memberi kekuatan ya, seperti ia berikan pada Kain ya. Sehingga Kain itu yang didesain penyayang pada Habel, adik kesayangannya, itu dia sanggup dia bunuh. Ya saya bayangkan kan kalau adik kakak saling sayang, cuma ada dua di dunia ini, ya pasti dia sayang. Dia mampu membunuh itu, mesti diberi kekuatan oleh iblis. Jadi Alkitab itu berisi perjalanan hidup banyak orang yang bertumbuh menjadi raja yang berkuasa, penentu keselamatan banyak orang. Kita bisa belajar banyak dan kita bisa melihat bagaimana mereka melakukan pilihan-pilihan rute, pilihan-pilihan yang mereka lakukan pada saat mereka diperhadapkan pada persoalan-persoalan. Jadi kita ringkas begini ya, apa prioritas kita dalam perjalanan kita menjalankan tugas sebagai prinsipalitas di dunia ini, yang berkuasa, yang kompeten, penuh tanggung jawab membawa damai sejahtera di dunia ini sebagai wakil dari Allah. Yang pertama yang kita sudah bicarakan malam ini, kita tidak boleh kehilangan komunikasi, ikatan dengan Tuhan. Jadi kita dipersatukan ya, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebenaran dari Tuhan karena terang itu, dan kita mengalami kuasa dari Tuhan. Jadi yang pertama itu bagaimana kita terus-menerus berada dalam kesatuan dengan Tuhan, dalam kasih, dalam terang, dan dalam roh. Kedua,
keluarga kita ya, yang kita akan bicarakan minggu depan. Bagaimana kita bekerja membangun hubungan kita suami istri menjadi senyawa ya, kalau unsur-unsurnya itu digabung. Misalnya suami punya kekuatan 10, istri punya kekuatan 10, kalau digabung bukan 20, 10 kali 10 jadi 100. Itu namanya bersenyawa. Dan di situ keluarga memegang peran penting, di mana kita menumbuhkan kemampuan rajani bagi anak-anak. Ketiga, yang kita sering sebut pekerjaan. Bekerja itu sebenarnya kita menggunakan bahasa ya, untuk mengkoordinasikan berkat-berkat dari Tuhan supaya dia itu bisa terpadu dengan baik, tepat sasaran. Jadi bekerja itu sebenarnya mengorganisasi berbagai berkat dari Tuhan untuk pertumbuhan ya, kita saling berkontribusi, dan itu terbentuk lewat bahasa untuk prinsipalitas kita menjadikan kekuatan yang besar di tengah kehidupan ini. Baru yang keempat itu, walaupun kita sebut pelayanan ya, itu menyalurkan berkat dari Allah kepada mereka yang membutuhkan dalam prinsipalitas, mereka yang tidak berdaya ya, yang miskin, lapar, haus, terpenjara, mereka yang tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki, itu harus kita layani. Walaupun dia kita taruh keempat, tidak berarti dia itu nomor 4. Justru kita hadir di sini dalam rangka yang nomor 4 itu. Tapi caranya lewat 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, sebagai penutup, Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal di luar jati diri kita yang sebenarnya. Ia memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan desain kita. Jadi semua hukum Allah itu bukan ukuran untuk reward and punishment gitu. Jadi kalau kita patuh kita dapat reward, kalau kita tidak patuh kita dihukum. Bukan seperti itu. Hukum Allah itu ada berisi harus seperti ini, ada berisi larangan. Harus itu sebenarnya dia mengingatkan bahwa kita didesain untuk melakukan yang harus itu. Kalau kita tidak melakukannya, kita melenceng dari desain kita. Larangan itu sebetulnya mengatakan begini, kita sebenarnya tidak capable melakukan itu, yang dilarang itu, tapi oleh kuasa yang bukan berasal dari Allah, kita jadi mampu melakukan perbuatan itu. Jadi sebetulnya hukum-hukum Allah itu mengingatkan kita itu siapa. Jadi kalau kita baca nats kita malam ini ya, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Semua hukum itu dalam upaya mengembalikan kita pada tujuan awal. Semua dosa adalah melesetnya kita dari tujuan awal. Jadi kalau kita baca Matius 22, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini Tuhan Yesus bilang ringkasan ya dari seluruh hukum-hukum yang ada. Nah, malam ini kita memberanikan diri untuk meringkas hukum ini dalam perspektif yang baru kita bicarakan. Tuhan basically mengatakan, be yourself, do what you are designed to do, be powerful. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan akal budimu, dan dalam naskah yang lain dikatakan dengan segala kekuatan. Dan itu hukum yang terutama. Jadi hukum terutama itu be yourself.
Oke, semoga ini bisa mengantar kita untuk mengevaluasi dalam tahun baru kita ini. Sudahkah kita menjalankan kehidupan seperti orang-orang yang bertanggung jawab atas damai sejahteranya kehidupan kita, kehidupan di dunia ini. Nah, saya break sampai sini dan kita ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Oke, untuk memancing diskusi kita itu, kita lihat ada 3 topik ya yang bisa kita bahas. Pertama itu, mari kita lihat dulu konsep anak Allah, prinsipalitas. Jadi kita membaca di kitab Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Apa maksud kita diadopsi jadi anak-anak Allah? Apa peran Roh Kudus di sini? Apa sebetulnya persamaan dan perbedaannya status, hak, kewajiban anak angkat, anak kandung? Mari silahkan kita coba mengerti apa yang kita maksud dengan anak Allah. Apa maknanya dan apa konsekuensi? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya itu, diskusi berikutnya itu tentang power ya. Apa yang dimaksud dengan kita ini 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Nah, banyak istilah dalam ayat ini dan kita bisa bahas ini. Misalnya, apa itu imamat rajani? Jadi kita imamat rajani bisa diartikan imam, wakil Tuhan dalam satu imperial begitu ya. Bisa juga raja yang merupakan wakil Tuhan. Jadi apa maksud penggunaan kata bangsa, umat, bukan individu dan seterusnya ya dari ayat ini? Mari silahkan apa yang kita tangkap dari ayat ini. Kemudian ini ada pertanyaan yang mungkin fun gitu ya. Kalau kita sudah diselamatkan ya, di sorga kita pilih yang mana ya? Kita mau bersenang-senang menebus kesalahan kita di dunia, atau kita milih bertugas? Jadi ada tugas lagi, lebih berat lagi dari ada di dunia ini. Kita mau bersenang-senang sorga ya, atau kita mau bertugas? Apa yang kita harapkan di sorga sebagai upah hadiah hasil penyelamatan itu? Nah, kita kaitkan dengan diskusi kita pada malam hari ini dan apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 6 dikatakan begini, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama, dan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, imam ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia selama 1000 tahun lamanya. Jadi mengapa kita belajar untuk menjadi pembawa damai sejahtera, jadi penyampai wakil Tuhan, prinsipalitas itu rupanya ada hubungan dengan ini gitu. Jadi setelah kematian yang kedua, kita akan bekerja bersama raja kita. Jadi
Ini menarik ya, tapi kita mau pilih yang mana? Begitu. Mari silahkan. Ya, tentu Alkitab juga berisi banyak tokoh-tokoh ya yang sedang mempraktekkan konsep pembawa damai sejahtera, itu prinsipalitas. Jadi apa yang sama dan bedanya dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat? Ada Yusuf, Abraham, Yakub, Ayub, Musa, Daud, Hizkia, Daniel, Kain, Lot, Esau, Saul, Salomo, Yesus, Maria, Petrus, Paulus, Yudas, Nikodemus, Firaun, Nebukadnezar, Pilatus, Agustus. Nama-nama yang disebut di dalam Alkitab, dan sebagian mereka itu raja. Tapi kemudian di Perjanjian Baru rajanya itu berubah menjadi raja spiritual ya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Mari, apa yang sama dari mereka dan apa yang beda dan apa yang menarik yang kita bisa belajar dari mereka?